Al-Mu'awwidzatain itu kan kul a'udzu birabbil falaq dengan kul a'udzu birabbin nas. Al-Mu'awwidzatain. Kita hafal itu nama suratnya disebutkan oleh Nabi Al-Mu'awwidzatain. Kul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Ini disebut al-mu'awwidzatain. Hafallah kita ini. Ya. Karena rata-rata gacuan kita baca dalam sholat kan rata-rata ayat-ayat ini. Qul huwallahu ahad, qul ya ayyuhal kafirun, qul huwallahu ahad. Kalaupun ganti qul a'udzu birabbil falaq sama qul a'udzu birabbin nas agak sedikit bosan, inna a'tainakal kautsar dengan ara'aita. Ya, masih jangkauan gitu ini baca itu aja. Makanya kalau ada orang nanya ke saya, Ustaz, kalau hafalan saya nggak banyak, saya bacanya baca sholat surahnya itu aja, qul huwallahu ahad, qul ya ayyuhal kafirun, qul hu. Saya rasanya malu baca gitu Pak, tapi kalau ngapal susah. Kira-kira gimana ya sholat saya? Oh bagus, nggak apa-apa. Toh bacaan ini kan bacaan sunnah aja, bukan bacaan wajib. Bahkan kalau Bapak baca qul ya qul hu dari pagi sampai malam lagi qul ya qul hu dalam sholat, kita sudah memperingan tugas malaikat itu. Ya, karena catatan malaikat paling-paling idem gitu. Bahkan seminggu kita udah catat sama yang kemarin, paling gitu seminggu itu. Berarti kan kita sudah memperingan tugas malaikat sebenarnya gitu. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah SWT, saya ingin mengajak Bapak Ibu semua memahami itu sesuai dengan apa yang saya tahu, mengutip beberapa pandangan-pandangan para ulama yang saya coba sajikan di pagi hari ini. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, ketika orang meminta kepada Allah, teksnya ditawarkan oleh Allah, dikasih. Jadi sumber doa itu ada 3 nih, sumber doa. Kalau kita berdoa, kemungkinan sumbernya 3. Pertama, doa itu sumbernya dari Quran. Kita ngutip Quran, itu sumber doa. Quran. Kedua, sumber doa itu hadis. Nah, kita ngutip tuh ada doa ini, hadis. Yang ketiga, sumber doa itu ya karangan kita sendiri atau karangan para ulama atau disebutlah karangan manusia lah, gampangnya gitu. Itu kan 3. Satu, kalau kita doa kalau nggak ngutip dari Quran, kalau nggak ngutip dari hadis, ya bikinan manusia atau kita sebut dengan ulama atau bahkan kita sendiri punya teks itu. Itu 3 sumber. Ya, kita berdoa tuh. Mana yang paling baik? Semuanya sama. Bukan berarti kalau Bapak ngutip dari Al-Quran jauh lebih baik daripada doa yang Bapak karang sendiri. Belum tentu itu. Kalau Bapak ngambil ini doa dari Quran, bacanya ini. Kemudian lebih bagus daripada doa yang saya sendiri bikin. Belum tentu. Sebab kehebatan doa itu kan bukan pada teksnya. Tapi kehebatan doa itu justru ada pada keyakinan kita baca doa itu yakin apa enggak. Bukan teksnya. Kalau teksnya yang menyebabkan keterkabulan, sekali lagi nih, kalau teks yang kita baca dan teks itulah yang menyebabkan keterkabulan, maka kalau ada Nabi baca doa itu hasilnya begini, kita baca doa itu hasilnya pasti sama itu. Karena teksnya yang kita yakini itu. Tapi bukan teksnya.